Marc Marquez tunjukkan mental juara walau alami crash di FP1 MotoGP Amerika. Bos Ducati makin bangga. Pemuncak klasemen sementara MotoGP 2025, Marc Marquez, menegaskan kembali mengapa ia dianggap sebagai salah satu pebalap terhebat dalam sejarah Grand Prix. Pada sesi latihan bebas pertama, FP1, MotoGP Amerika Serikat di Circuit of the Americas, Kota, rider Ducati Lenovo itu mengalami insiden jatuh untuk pertama kalinya sejak bergabung dengan tim pabrikan Italia tersebut. Namun, dalam gaya khas seorang juara dunia 8 kali, ia bangkit dengan cepat dan langsung kembali menunjukkan kecepatan spektakuler. Finish di posisi ketiga hanya terpaut 0,1 detik dari pemuncak sesi, Franco Morbidelli. Sesi FP1 berlangsung dalam kondisi trek yang masih basah setelah hujan mengguyur sirkuit legendaris Texas tersebut. Marquez, yang tampil sangat agresif sejak awal, sempat mendominasi dengan mencatatkan waktu tercepat sebelum insiden terjadi di tikungan 2. Saat menikung dengan kecepatan tinggi, ban belakang Desmosedici GP24 yang dikendarainya tiba-tiba kehilangan traksi. Motor itu tergelincir, dan Marquez terpental ke aspal. Untungnya, pebalap asal Spanyol itu langsung bangkit, menunjukkan bahwa ia tidak mengalami cedera serius. Dengan cepat, ia berlari mengambil motornya dan kembali ke pit untuk pengecekan. Saya terlalu memaksakan di tikungan itu. Trek masih sangat licin, dan saya sedikit kehilangan kendali. Tapi saya baik-baik saja. Motor juga tidak rusak parah, ujar Marquez usai sesi. Hanya dalam waktu 10 menit setelah kecelakaan, Marquez sudah kembali ke trek dengan motor pengganti. Yang mengejutkan, ia langsung mencatatkan waktu cepat dan sempat kembali memuncaki klasemen sementara FP1. Namun, pada akhirnya, Franco Morbidelli berhasil mempertahankan posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 12,531 detik, disusul Jack Miller, Pramac Yamaha, di posisi kedua. Marquez sendiri finish ketiga dengan selisih sangat tipis, hanya 0,1 detik lebih lambat dari Morbidelli. Luigi Dalinya, direktur teknis Ducati Corse, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada mental juara Marquez. Ini adalah alasan mengapa kami sangat ingin merekrutnya. Marc tidak hanya cepat, tapi juga memiliki mental baja. Kebanyakan rider butuh waktu untuk pulih setelah crash, tapi dia langsung kembali dan hampir mencatat waktu tercepat. Ini luar biasa, kata Dalinya. Dia juga memuji adaptasi Marquez yang sangat cepat dengan motor Ducati, terutama dalam kondisi trek basah yang sulit. Dia sudah memahami GP24 dengan sangat baik, dan hari ini membuktikan bahwa dia tetap salah satu yang tercepat di grid, bahkan setelah jatuh. Yang membuat performa Marquez semakin istimewa adalah fakta bahwa ia tetap lebih cepat daripada dua rival terdekatnya di klasemen sementara, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Alex Marquez harus puas di posisi ketujuh, tertinggal 0,3 detik dari kakaknya. Sementara itu, Bagnaia, juara dunia 2 kali, hanya mampu finish ke-6. Hasil ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai pemimpin klasemen sementara, sekaligus mengirim pesan jelas kepada para pesaingnya bahwa ia tetap menjadi ancaman utama di musim 2025. Menurut analisis tim Ducati, kecelakaan terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah trek yang masih basah di beberapa sektor, terutama tikungan 2 yang terkenal licin. Selain itu, ada sedikit kesalahan setup pada bagian elektronik, dan membuat ban belakang kehilangan grip tiba-tiba. Yang terakhir, gaya berkuda agresif Marquez yang kadang memaksakan batas motor di kondisi kurang ideal. Namun, tim sudah melakukan penyesuaian untuk FP2 dan yakin Marquez akan kembali lebih kuat. Dengan cuaca yang diprediksi masih tidak stabil, FP2 dan kualifikasi akan menjadi ajang pertarungan sengit. Meski sempat jatuh, Marquez membuktikan bahwa ia masih berada di puncak performa. Dengan dukungan penuh Ducati dan mental juaranya, peluangnya untuk memenangi balapan tetap sangat besar. Saya senang dengan kemajuan hari ini. Motor terasa sangat baik, dan saya yakin besok bisa lebih cepat lagi, ujar Marquez optimistis. Bagnaia pesimis hadapi Marquez di MotoGP Amerika. Dia King of Kota dan sedang di puncak performa. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, mengungkapkan rasa pesimismenya dalam menghadapi rekan setim barunya di Ducati Lenovo, Marc Marquez, pada balapan MotoGP Amerika Serikat yang akan segera digelar di Circuit of the Americas, Kota, akhir pekan ini. Kekhawatiran pembalap asal Italia ini sangat beralasan. Marquez tidak hanya sedang dalam momentum luar biasa dengan 2 kemenangan beruntun di Thailand dan Argentina, tetapi juga memiliki reputasi tak terbantahkan sebagai King of Kota,
berkat catatan kemenangan yang hampir tak terkalahkan di sirkuit ini sejak era MotoGP modern. Marc Marquez, sang legenda hidup MotoGP yang sempat mengalami masa sulit akibat cedera berkepanjangan, kini tampak bangkit dengan performa yang mengingatkan pada masa kejayaannya. Dua kemenangan berturut-turut di Thailand dan Argentina menjadi bukti nyata bahwa pembalap Spanyol ini masih memiliki kecepatan dan insting balap yang mematikan. Hasil gemilang tersebut juga melambungkan posisinya ke puncak klasemen sementara, unggul 16 poin dari adiknya, Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Sementara itu, Bagnaia, yang saat ini menduduki posisi ketiga dengan koleksi 43 poin, secara terbuka mengakui bahwa mengalahkan Marquez di kota adalah tantangan yang sangat berat. Marc benar-benar berada dalam kondisi puncak saat ini. Dia tidak sekadar memenangkan dua balapan terakhir, tetapi juga tampil sangat dominan di setiap sesi latihan, kualifikasi, dan balapan. Dan kota, ini adalah trek yang seolah dibuat untuknya. Dia selalu luar biasa di sini, hampir tak tersentuh. Ungkap Bagnaia dengan nada suara yang penuh respek namun juga tertekan. Circuit of the Americas, kota, di Austin, Texas, telah menjadi panggung dominasi mutlak Marc Marquez sejak pertama kali MotoGP menggelar balapan di sirkuit ini pada 2013. Marquez telah memenangkan 7 diantaranya dengan cara yang sangat meyakinkan. Satu-satunya kegagalannya terjadi pada 2019, ketika ia terjatuh saat memimpin balapan dengan nyaman. Kota memiliki karakteristik trek yang sangat cocok dengan gaya balap Marc. Kombinasi tikungan berkecepatan tinggi, perubahan arah yang ekstrim, permukaan trek yang tidak rata, dan tuntutan agresivitas tinggi. Semua itu adalah elemen yang menjadi keahlian utama Marc, papar Bagnaia, menganalisis keunggulan rivalnya. Meskipun Bagnaia sendiri memiliki catatan yang cukup baik di kota, termasuk finish sebagai runner-up pada 2023, ia menyadari bahwa mengalahkan Marquez di sirkuit ini membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan dan setup motor yang sempurna. Dia tahu setiap inci trek ini, seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Dia tahu persis di mana harus menyerang, kapan harus menghemat ban, bagaimana mengambil garis terbaik, dan cara mempertahankan posisi di bawah tekanan. Untuk bisa bersaing, aku harus sangat bekerja keras dan harus sempurna di setiap lap tanpa kesalahan sedikit pun, tambah Bagnaia, menekankan tingkat kesulitan yang ia hadapi. Situasi ini semakin menarik karena Bagnaia dan Marquez saat ini sama-sama mengendarai motor yang identik, Ducati Desmosedici GP24. Namun, yang mengejutkan banyak pengamat, Marquez justru terlihat lebih cepat beradaptasi dengan motor tersebut. Sementara Bagnaia, yang sudah lama menjadi andalan Ducati, tampak masih berjuang untuk menemukan konsistensi terbaiknya. Beberapa analis balap berpendapat bahwa Marquez berhasil membawa gaya balapnya yang agresif dari Honda ke Ducati dengan hasil yang spektakuler. Sementara Bagnaia yang sangat memahami karakter motor Ducati, tampak sedikit kesulitan menghadapi tekanan dari rekan setim barunya yang sangat kompetitif ini. Tim kami telah bekerja tanpa lelah untuk menyempurnakan setup motor. Tetapi Marc datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dan pengalaman yang luar biasa. Dia tahu bagaimana mengekstrak performa maksimal dari motor ini, terutama di trek-trek yang sangat ia kuasai seperti kota, ujar Bagnaia, mengakui keunggulan psikologis Marquez. Bukan hanya Bagnaia yang mengkhawatirkan kebangkitan Marquez. Brad Binder, pembalap andalan KTM, juga secara terbuka menyebut Marquez sebagai raja di kota yang tak terbantahkan. Marc adalah raja kota. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Jika dia berhasil memimpin sejak awal balapan, hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mengejarnya. Satu-satunya harapan adalah mengganggu ritmenya sejak lap-lap awal. Mungkin dengan strategi start yang agresif atau taktik overtake yang berisiko, kata Binder, menggambarkan betapa sulitnya menghentikan Marquez di trek ini. Meskipun tampak pesimis, Bagnaia tidak menyerah begitu saja. Pembalap utama Ducati itu memutuskan untuk tetap menggunakan konfigurasi mesin GP24 murni yang telah dipakai sepanjang musim 2024 untuk balapan di kota. Keputusan ini diambil setelah tim Ducati Lenovo melakukan evaluasi mendalam terhadap performa motor di dua balapan terakhir, serta mempertimbangkan data dari tes privat di sirkuit ini. Tim Ducati sempat mempertimbangkan untuk memperkenalkan beberapa komponen upgrade baru, tetapi akhirnya memutuskan untuk meminimalisir risiko perubahan setup di trek yang sangat menuntut seperti kota. Terkadang yang dibutuhkan bukanlah perubahan besar, melainkan penyempurnaan detail-detail kecil. Kami fokus pada setup yang bisa membuat Pecco merasa nyaman dan mampu menjaga konsistensi kecepatan selama race, jelas Claudio Domenicali, CEO Ducati, dalam wawancara terpisah. Balapan MotoGP Amerika Serikat diprediksi akan menjadi ajang pertarungan sengit antara tiga pembalap terdepan, Marquez, Bagnaia, dan Alex. Jika Marquez berhasil meraih kemenangan, ia semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen untuk mendapatkan gelar dunia ke-9-nya.
Dengan keputusan Bagnaia untuk tetap menggunakan GP24 murni, apakah ia bisa menemukan formula tepat untuk mengganggu dominasi Marquez? Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pun menantikan jawabannya. Akankah Marquez kembali membuktikan diri sebagai penguasa tak terbantahkan di kota? Ataukah Bagnaia dan rival-rivalnya mampu menciptakan kejutan dengan menghentikan sang King of Kota? Marc Marquez dominasi total MotoGP 2025. Bagnaia alami frustasi di balik kesuksesan rekan barunya itu. MotoGP Argentina 2025 baru saja usai, dan sekali lagi, Marc Marquez membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terhebat dalam sejarah balap motor dunia. Pembalap Spanyol itu menyapu bersih semua sesi latihan, kualifikasi, dan balapan utama di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Kemenangan ini menambah catatan gemilang Marquez di dua balapan awal MotoGP 2025, setelah sebelumnya ia juga meraih kemenangan di Grand Prix Thailand. Dengan dua kemenangan beruntun ini, Marquez semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin klasemen sementara dan menjadi ancaman serius bagi para pesaingnya. Namun, di balik kesuksesan Marquez, ada cerita lain yang mengemuka dari garasi Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, dilaporkan mengalami frustasi setelah dua balapan awal musim ini. Bagnaia, yang musim lalu hampir menjadi juara dunia, musim ini tampil di bawah ekspektasi dengan hanya finish di posisi ketiga di Thailand dan posisi keempat di Argentina. Hasil ini dinilai sangat mengecewakan, terutama mengingat Bagnaia sudah terbiasa dengan motor Desmosedici GP24 sejak musim lalu, sementara Marquez baru menggunakan GP24 pada awal musim ini. Gigi Dalinya, bos Ducati Corse, secara terbuka mengakui bahwa Bagnaia sedang mengalami masa sulit. Dalam wawancara dengan media, Dalinya mengungkapkan bahwa Bagnaia merasa tertekan dengan performa luar biasa yang ditunjukkan Marquez. Pecco sedang berjuang. Dia tahu bahwa Marc sangat cepat, dan itu membuatnya tertekan. Tapi ini masih awal musim. Kami berharap dia bisa bangkit, kata Dalinya. Marc Marquez memang tampil sangat luar biasa musim ini. Di Thailand, Marquez memenangi balapan dengan marin yang cukup besar. Sementara di Argentina, ia tampil lebih dominan lagi dengan menyapu bersih semua sesi dengan kecepatan yang sangat fantastis. Adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 terlihat sangat mulus. Motor Ducati yang terkenal dengan kecepatan lurus dan stabilitasnya ternyata cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Kombinasi antara skill Marquez dan performa motor Ducati membuatnya menjadi paket yang sulit dikalahkan. Bahkan, rival-rival terberatnya termasuk Bagnaia, Alex Marquez, dan Morbidelli yang tampil bagus musim ini, kesulitan menyaingi kecepatan Marquez. Yang menjadi berita gempar di pedok, Francesco Bagnaia tampak kehilangan kepercayaan diri. Musim lalu, Bagnaia hampir memenangi gelar juara dunia, tetapi kegagalannya di beberapa balapan krusial membuatnya harus puas dengan posisi runner-up. Musim ini, dengan motor yang sama, Desmosedici GP24, Bagnaia diharapkan bisa tampil lebih konsisten dan memperbaiki kesalahan musim lalu. Namun, dua balapan awal justru menunjukkan sebaliknya. Bagnaia tampak kesulitan menemukan ritme balap yang tepat dan kehilangan feelingnya musim lalu. Di Thailand, ia tertinggal jauh dari Marquez dan hanya mampu finish di posisi ketiga. Di Argentina, performanya bahkan lebih buruk dengan finish di posisi keempat. Padahal, Bagnaia dikenal sebagai pembalap yang sangat cepat di sirkuit seperti Termas de Rio Hondo. Kegagalannya untuk bersaing di garis depan membuatnya semakin frustasi. Beberapa analis balap menyebutkan bahwa tekanan mental menjadi faktor utama penurunan performa Bagnaia. Kehadiran Marquez di tim Ducati Lenovo seolah menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari. Bagnaia, yang sebelumnya menjadi pemimpin tim, kini harus berbagi peran dengan Marquez. Hal ini tampaknya memengaruhi mentalnya, terutama karena Marquez langsung tampil dominan sejak balapan pertama. Bagi Ducati, dominasi Marquez tentu menjadi kabar baik. Setelah sekian tahun menunggu, akhirnya mereka memiliki pembalap yang bisa konsisten memenangi balapan. Namun, di sisi lain, performa Bagnaia yang mengecewakan menjadi tantangan tersendiri bagi tim asal Italia itu. Ducati harus menemukan cara untuk memulihkan kepercayaan diri Bagnaia, sambil tetap mempertahankan performa Marquez.
Gigi Dalinya mengakui bahwa tim sedang bekerja keras untuk membantu Bagnaia. Kami tahu Pecco adalah pembalap yang hebat. Dia hanya perlu waktu untuk menemukan kembali ritmenya. Kami akan memberikan semua dukungan yang dia butuhkan, ujar Dalinya. Ducati juga dikabarkan sedang mempersiapkan pembaruan teknis untuk GP24, yang diharapkan bisa membantu Bagnaia meningkatkan performanya. Dengan 2 kemenangan beruntun, Marc Marquez kini menjadi favorit utama untuk memenangi gelar juara dunia musim ini. Namun, masih ada 19 balapan tersisa, dan segalanya bisa berubah dengan cepat. Pembalap seperti Franco Morbidelli yang tampil bagus musim ini, Alex Marquez, dan bahkan Francesco Bagnaia masih memiliki peluang untuk bangkit dan mengejar Marquez. Di sisi lain, Bagnaia juga harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah mentalnya. Jika tidak, musim 2025 bisa menjadi musim yang panjang dan penuh tekanan bagi pembalap Italia itu. Ducati juga harus memastikan bahwa dinamika internal tim tidak terganggu oleh persaingan antara Marquez dan Bagnaia. MotoGP 2025 masih panjang, dan persaingan di antara para pembalap pasti akan semakin sengit. Satu hal yang pasti, dominasi Marc Marquez di 2 balapan awal telah memberikan pesan jelas kepada semua rivalnya. Dia kembali, dan dia lebih kuat dari sebelumnya.